Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Terima kasih. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Ramadan. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pelajaran agama Islam untuk kelas 6 SD, yaitu tentang materi iman kepada hari akhir. Sebelum kita masuk di pelajarannya, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian iman kepada hari akhir. Apa sih iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir menurut bahasa adalah percaya akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Sedangkan pengertian iman kepada hari akhir menurut istilah adalah mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan ini. Jadi, setelah kehidupan di dunia ini, ada yang namanya kehidupan akhirat. Nah, nanti di akhirat itulah kita akan hidup kekal dan hidup abadi. Selanjutnya, kita masuk di materi yaitu tentang nama-nama lain dari hari kiamat. Ada 5 nama lain dari hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Yang kedua, Yaumul Mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Hisab. Yang keempat, Yaumul Jaza. Yang kelima, Yaumul Mizan. Dari kelima ini mempunyai pengertian dari nama-nama lain dari hari kiamat. Apakah pengertian itu? Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats, yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Jadi ketika manusia berada di dalam kubur, ketika hari kiamat datang, maka manusia yang ada di dalam kubur itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkannya dari kubur di lapangan yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Jadi, ketika manusia sudah dibangkitkan di dalam kubur, Allah kumpulkan seluruh manusia itu di padang mahsyar. Berikut Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Jadi seluruh perbuatan manusia ketika di dunia itu akan dihitung di Yaumul Hisab. Selanjutnya Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Jadi ketika di dunia itu berbuat baik, ketika di dunia itu berbuat tidak baik, maka di Yaumul Jaza atau di hari pembalasan ini akan diberi pertanggungjawaban atas semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia. Yang terakhir, Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Maka dari amal baik dan amal buruk itu akan ditimbang. Jika amal baiknya itu lebih berat dari amal buruknya, maka balasannya yaitu surga. Sedangkan
Jika amal buruknya itu jauh lebih berat dari amal baiknya, maka balasannya yaitu neraka. Lanjut. Kita masuk di macam-macam hari kiamat. Ada 2 macam hari kiamat, yaitu ada kiamat sugro, atau disebut dengan kiamat kecil, dan kiamat kubro. Kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar. Dari 2 macam-macam hari kiamat ini, kiamat sugro dan kiamat kubro ini mempunyai pengertian. Pengertian dari kiamat sugro adalah kiamat kecil yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Contohnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan kematian. Setelah mati, roh seseorang akan berada di alam barzah atau alam kubur yang merupakan alam antara dunia dan akhirat. Itu namanya kiamat kecil atau kiamat sugro. Kiamat sugro sudah sering terjadi dan bersifat umum atau biasa terjadi di lingkungan sekitar kita, yang merupakan suatu teguran Allah Subhanahu wa taala pada manusia yang masih hidup untuk kembali ke jalan lurus dengan taubat. Di lingkungan kita sehari-hari seperti kematian, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, itu adalah kiamat sugro atau kiamat kecil yang pernah kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah kiamat kecil. Inilah gambaran-gambaran kiamat kecil atau kiamat sugro. Ada banjir, ada tsunami, ada gunung meletus, ada gempa bumi, dan ada kematian. Mari kita lihat video berikut ini tentang kiamat sugro. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيكون فيها خسف ومسخ وقذف، لم يذكر أن السبب هو تصدع سطح الأرض وانشقاقها، إنما السبب هو المعاصي، فقال سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. أيها المسلمون، لقد جرت سنته تعالى في خلقه أن يعامل عباده حسب ما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وشؤم هذه الذنوب والمعاصي والتي يعاقب الناس بسببها لا يصيب المباشرين لها فقط، بل يصل حتى للصالحين والمؤمنين. فقد سألت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والكل معصية عصي الله تعالى بها في البلاد أو في البحر أو في الليل أو في النهار. لذلك كان من الواجب علينا جميعا أن نحذر من ذلك وأن لا نأمن مكر الله، خاصة مع ارتكاب المعاصي. وأيضا من سنته تعالى أنه يمهل أقواما ويرجع عذابهم إلى وقت آخر. ونحن الآن اطلعنا مع بعضنا البعض على هذه العلامات ورأينا أن جميعها قد وقع، ورأينا بالفعل أنها تشير إلى آخر الزمان
وتبين أن الفترة التي نعيشها الآن هي الفترة التي تسبق قيام الساعة، غير أن أكثر الناس اليوم لا يفكرون في هذا الموضوع، أو هم لا يريدون التفكير فيه. وهم لا يتحملون قراءة أخبار الكوارث، ولا يطيقون مشاهدة فيلم عن الموت أو عن الأزمات التي تحل بالإنسان. وهم يفرون من التفكير في القيامة بسبب الخوف، بينما هم حتما سوف يلاقون ساعتهم في يوم من الأيام. يقول الله تعالى متحدثا عن اقتراب الساعة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إن الإشارات التي ذكرت في الأحاديث النبوية وفي آيات القرآن الكريم يتوالى وقوعها واحدة تلو الأخرى. والعالم يعيش تطورات لم يشهدها في أي وقت من أوقات التاريخ، تطورات سريعة نعيشها كل يوم. وعلى الناس ألا يغفلوا عن هذه العلامات، فعليهم أن يأخذوها مأخذ الجد، وأن ينظروا إليها نظرة المتبصر. وعلامات آخر الزمان هي في الحقيقة إنذار مهم وتذكير فيه الكثير من الخير. قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أنتم عنه معرضون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. العلامة الكبرى السابعة: الخسوف الثلاثة. عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، فذكر منها: وثلاثة خسوف. خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. صحيح مسلم. ومثل كل موضوع فإن في هذا المقام أيضا ما نختم فيه، وهو ما جاء في القرآن الكريم: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Selanjutnya, kita masuk di materi kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat yang besar
yang dimana kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini karena hancurnya alam semesta beserta isinya. Setelah kiamat besar, maka manusia akan menjalani alam setelah alam barzah atau alam kubur. Jadi, ketika manusia itu sudah meninggal dunia, dia berada di alam barzah atau alam kubur. Lalu ketika kiamat besar itu datang, ditiuplah sangkakala, maka manusia yang berada di alam kubur itu akan dibangkitkan oleh Allah, dan hancurlah seluruh alam yang ada di dunia, dan terjadilah yang namanya kiamat kubro atau kiamat besar. Di dalam Al-Quran, surah Az-Zumar, surah yang ke-39, di ayat 68, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah. Di dalam hadis Nabi, kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda: asap, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Yajuj dan Majuj, 3 gempa di timur, barat, dan jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api yang keluar dari An yang menggiring manusia ke mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Sekarang kita masuk di tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, munculnya Al-Mahdi dan kekhalifahannya. Kedua, keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Berikutnya, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Selanjutnya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Keluarnya hewan melata yang dapat berbicara. Munculnya asap ad-dukhan. Hembusan angin lembut yang mencabut roh orang-orang mukmin. Islam menjadi asing dan mushaf Al-Quran diangkat oleh Allah SWT. Penghancuran Ka'bah. Terjadinya 3 gerhana matahari di timur, barat, dan jazirah Arab. Keluarnya api dari pusat kota Ad yang menggiring manusia menuju bumi mahsyar di negeri Syam. Itulah materi pendidikan agama Islam tentang iman kepada hari akhir yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah dan kita semua akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.